Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hawalah atau hiwalah. Nah, ada beberapa sub-bahasan. Pertama definisi dan landasan hukum, kemudian rukun dan syarat, lalu jenis-jenis hiwalah, kemudian hukum yang terkait hawalah, kemudian akhir kontrak hawalah atau hiwalah. Dan di video selanjutnya insyaallah kita akan bahas aplikasi dalam keuangan modern. Nah, secara bahasa hiwalah ini dari kata at-tahawul, ya. Tahawwala yatahawwalu itu artinya intaqala yantaqilu, artinya perpindahan atau pengalihan. Nah, dalam istilah fuqaha dikatakan al-hiwalah ini adalah naqlud daini min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal alaih. Jadi hiwalah itu, ya, ini menurut Hanafi berarti pelimpahan utang, ya, atau pembayaran utang dari orang yang berhutang muhil, ya, dari orang yang berhutang itu muhil kepada orang lain yang menanggung hutang tersebut atau muhal alaihi, ya. Nah, jadi muhil ini dia punya utang, dia juga punya piutang, ya. Dia punya utang kepada muhal, ya kan? Dia punya piutang kepada muhal alaihi. Nah, Maliki, Syafi'i dan Hambali mendefinisikan dengan bahasa yang agak berbeda, yaitu pemindahan atau pengalihan hak, ya, untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain, ya. Ya, secara substansi sama, ya. Nah, gambaran sederhananya, jadi misalnya si A ini muhal, ya. Dia memberi pinjaman kepada si B sebagai si muhil, ya kan. Sedangkan si B muhil ini juga punya piutang kepada si C. Tadi saya katakan, jadi si B ini adalah muhil, dia punya utang kepada, ya, si A dan si C, ya. Dia punya utang kepada si A dan punya piutang kepada si C, muhal alaihi. Begitu si B tidak mampu membayar utangnya kepada si A, ya, ia mengalihkan beban utang itu kepada si C, ya. Dengan demikian si C harus membayar utang B kepada si A, ya, sedangkan utang si C sebelumnya yang ada pada si B dianggap selesai. Jadi muhil, ya, muhilnya yang punya utang kepada muhal, dia punya piutang juga kepada muhal alaihi. Muhal menagih hutangnya, menagih piutangnya yang ada pada muhil, ya. Muhil sedang tidak ada uang, ya, sehingga kemudian dia memindahkan, ya, hak pembayaran, ya, itu kepada, atau memindahkan kewajiban itu kepada, ya, muhal alaihi. Muhal alaihi karena punya hutang sama si muhil, ya. Si muhal alaihi itu dia punya hutang ke saya, tolong tagih ke dia saja, gitu, ya. Itu namanya hiwalah. Sederhananya seperti itu. Nah, apa hukum hiwalah? Hukum hiwalah ini adalah aqdun jaizun yaqtadi naqla daini min dhimmatin ila ukhra wa idza ahala al-madinu da'inahu ala mali'in lazimahu an yahtal. Jadi hiwalah ini akad jaiz, ya, aqdun jaizun, dia boleh, ya, dan, ya, menuntut pemindahan hutang dari satu pihak ke pihak lain, ya. Kalau madin, ya, madin ini orang yang berhutang ini memindahkan hak dain, hak pemilik piutang, ya, kepada orang yang mampu membayar. Artinya tadi muhil itu kan sebagai dia sebagai madin kepada muhal, ya. Kalau misalnya dipindahkan hutang muhal itu, ya, piutang muhal kepada orang yang mampu membayar ala mali'in lazimahu an yahtal, maka dia mesti melakukannya. Dia harus mengikutinya, ya. Wa in ahalahu ala muflisin wa lam ya'lam raja'a bihaqqihi 'ala al-muhil. Kalau ternyata dia hutangnya itu dialihkan kepada orang yang bangkrut, ya, sehingga nggak bisa bayar, ya, maka dia harus kembali lagi kepada si muhil, gitu, ya. Karena misalnya dia nggak tahu ternyata orangnya bangkrut, nggak punya uang juga, ya dia balik lagi kepada si muhil, ya. Jadi maka disebut dengan aqdun jaiz, ya. Dia bisa
bisa boleh ya, tidak lazim, berlakunya tidak lazim. Jadi boleh kemudian balik lagi kepada muhil ya. Nah, kecuali kalau dia tahu in alima wa radiya bil hiwal. Kalau dia tahu dan ridha dengan hiwalah itu, ya fala rujua lahu, maka tidak boleh kembali lagi kepada muhil ya. Kalau dia tahu ya, tahu bangkrut gitu ya. Ya. Kalau tahu bangkrut ya kan biasanya secara logikanya pasti nggak mau ya. Tapi kalau dia mau misalnya tapi terus dia tahu bangkrut ya, ya sudah ya dijalani proses hiwala itu dan tidak perlu kembali kepada muhil. Landasan hukumnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam ya qala, bahwa Rasul bersabda, matlul ghaniyyi zulmun. Jadi orang kaya yang mengakhirkan hutang, pembayaran hutang itu adalah kezaliman. Fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Dan jika salah seorang di antara kalian dipindahkan piutangnya kepada yang mampu, ya mali itu adalah orang yang mampu, maka hendaklah ia ikuti. Ya, hendaklah ia ikuti. Muttafaqun alaih. Nah, itu hadis tentang hiwala. Kemudian ijma, ulama berijma bahwa ya hiwala ini hukumnya boleh. Jadi hiwala diperbolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hiwala adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial. Ya. Kemudian apa hikmahnya, hikmah hiwala atau hawala ini? Syara Allah azza wa jalla al-hawala ta'minan li'anil amwal. Ini untuk melindungi harta, ya, wa qada'an li hajatil insan, dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Nah, faqad yahtaju al-insan ila ibra'i dhimmatihi min haqqil gharim atau istifai haqqihi min madinin lahu. Ya, seperti apa? Membutuhkan hutang membebaskan hutangnya dari pemilik piutang pertama, atau meminta piutangnya dibayar oleh pihak debitur ya, atau memindahkan hartanya ya, faqad yahtaju li naqli malihi min baladin ila balad, memindahkan hartanya dari satu negara ke negara yang lain ya kan, dengan cara yang tidak berisiko gitu ya. Nah, itu kan perpindahan uang, itu transfer uang dan seterusnya, itu juga kan itu namanya proses hiwalah, proses hawala ya. Nah, baik. Rukun hiwalah, muhil. Yang pertama adalah muhil, yang tadi yang dia punya utang dan dia juga yang punya piutang. Orang yang berhutang dan berpiutang itu namanya muhil. Karena dia orang pertama, ibaratnya ini orang pertama ya. Dia memindahkan, ya kan? Dia memindahkan utang muhal, piutangnya muhal kepada muhal alaihi. Nah, kemudian muhal atau muhtal ini adalah orang kedua. Orang berpiutang kepada muhil, orang yang berpiutang kepada muhil. Ya, jadi artinya muhil punya hutang kepada orang ini, kepada muhal. Ya. Kemudian muhal alaihi yang ketiga, muhal alaihi itu adalah dia punya hutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhal. Ya. Yang keempat adalah muhal bihi, hutang muhil kepada muhtal, hutangnya itu disebut muhal bihi. Kemudian yang terakhir adalah sighah atau ijab kabul antara muhil dan muhal. Nah, syaratnya apa saja? Syarat hiwala itu para pelaku hiwala atau pemindahan hutang harus memiliki kecakapan hukum atau ahliyah. Harus ahliyah, harus aqilun balighun, ya kan? Nah, harus dia sudah berakal, sudah balik dan berakal dan mampu bertransaksi. Kemudian yang kedua, peminjam harus memberitahu pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain. Ya, pemberitahuan pemindahan utang ini sangat penting sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi harus dikasih tahu dulu, ya kan? Nggak boleh kemudian ujug-ujug dipindahin tapi nggak tahu muhalnya, ya muhalnya nggak tahu misalnya. Si muhal ini harus tahu dan muhal alaih juga harus tahu, gitu ya. Nah, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan persetujuan semua pihak itu baik muhil, muhal, ya dan muhal alaihi itu harus ada, yaitu menjadi syarat. Semuanya harus setuju, kecuali Malikiyah, ya, yang menyatakan tidak mensyaratkan adanya persetujuan muhal alaihi, yang orang ketiga itu. Muhal alaihi ini kan orang yang pokoknya hutangnya dia, intinya kan kalau muhal alaihi dia tetap berkewajiban bayar hutang, ya kan, mau ke muhil ataupun ke muhal, ya. Makanya Malikiyah mengatakan ya kalau dia nggak perlu setuju juga nggak apa-apa, begitu ya. Nah, ini menurut Malikiyah.
Nah, adanya utang muhil, kemudian yang syarat berikutnya adalah adanya utang muhil kepada muhtal. Jadi muhil ya itu harus punya hutang kepada muhal atau muhtal. Ya kan? Nah, tadi kan disebutkan muhil itu punya utang dan punya piutang. Punya utang kepada muhal, punya piutang kepada muhal alaihi. Nah, kenapa harus punya hutang kepada muhal? Karena kalau tidak punya hutang namanya wakalah, bukan hewalah. Seperti misalnya dalam proses anjak piutang ya, atau factoring ya, itu kan terjadi adalah proses wakalah itu ya. Jadi perusahaan mewakilkan penagihan hutangnya, penagihan piutangnya kepada bank syariah ya. Kan bank syariah tidak punya hutang ya kan. Nah, maka itu adalah wakalah. Jadi dia mewakilkan ya. Muwakil ini mewakilkan penagihan hutang ya kepada bank sebagai wakilnya gitu ya. Dan itu adalah proses wakalah, bukan hawalah. Makanya ya antara muhil dengan muhal itu harus punya hubungan hutang piutang. Jadi muhil harus punya piutang kepada muhal, baru terjadi proses hawalah. Nah, syarat yang berikutnya, nah kalau tadi diharuskan adanya hutang dari muhil kepada muhal. Kalau hutang kepada hutang muhal alaihi ya kan? Hutang muhal alaihi kepada muhil ya. Itu tidak disyaratkan. Ya kan? Tidak disyaratkan. Nah, kalau tidak ada hutang muhil ya, kalau tidak ada hutang muhal alaihi kepada muhil ya, itu namanya hiwalah mutlaq. Hawalah atau hiwalah mutlaq. Ya, ini yang biasa terjadi dalam transaksi kontemporer, dan biasanya muhal alaihi ini adalah bank syariah ya, yang dia tidak punya hutang dan dia diminta untuk membayar ya hutangnya hutangnya muhil gitu ya, diminta untuk membayar hutangnya muhil kepada muhal ya, padahal muhal alaihi ya, bank syariah ini dia tidak punya hutang ya kepada muhil ya, kepada nasabah yang ingin memindahkan hutangnya dari muhal kepada bank syariah. Baik. Nah, kalau tidak ada itu berarti namanya hiwalah mutlaqah. Kalau ada sebaliknya ya berarti hiwalah muqayyadah yang berlaku pada umumnya. Gitu ya. Utang muhil maupun muhal alaih harus jelas dan diketahui dan dapat dipindah tangankan. Ya. Jadi utang muhil kepada muhal alaih itu harus jelas dan diketahui dan dapat dipindah tangan. Kemudian disyaratkan dalam hiwalah muqayyadah. Ya, kebalikannya mutlaqah tadi ya. Jadi kalau hiwalah muqayyadah ya berarti adanya hubungan hutang piutang antara tiga pihak ini ya. Muhil punya hutang kepada muhal dan juga punya piutang kepada muhal alaihi. Gitu. Ya. Nah, ini hiwalah muqayyadah. Disyaratkan dalam hiwalah muqayyadah utang yang dipindahkan harus sama dengan utang yang ada pada muhal alaihi. Ya, hutang pada muhal itu harus sama dengan hutang yang pada muhal alaihi. Baik jenis, macam, sifat dan ukurannya, tapi sah jika utang yang sedikit dihiwalahkan dengan hutang yang lebih banyak. Kalau misalnya hutang muhil kepada muhal itu lebih sedikit daripada piutang yang dimilikinya pada muhal alaihi, ya nggak apa-apa. Sehingga apa? Nanti muhal ngambil dari muhal alaihi itu adalah yang menjadi haknya saja, gitu ya, yang menjadi haknya. Dan sisanya tentu muhal alaihi masih tetap punya hutang kepada muhil, gitu ya. Nah, kemudian dampak hukum hiwalah, ya. Mada yatarattab ala al-hiwalah min ahkamin. Awalan, idza tahaqqaqat syurutul hiwalah, sahhatul hiwalah wa bara'at dhimmatul muhil. Jadi jika syarat hiwalah itu terlaksana, ya maka hiwalah sah dan ya, tanggungan muhil itu berpindah. Ya. Jadi hiwalahnya sah dan tanggungan muhil itu berpindah. Kemudian subutu haqqi mutalabatil muhal lil muhali alaihi bihaqqihi.
Kemudian tetapnya hak muhal untuk menuntut piutangnya kepada muhal alaihi. Jadi hak mutalabatul muhal lil muhal alaihi bihaqqihi. Jadi berhak tuh muhal kemudian menagih piutangnya kepada muhal alaihi, ya, kalau ya hewalah ini terjadi. Yang ketiga, ya, nah kalau tadi menurut pendapat Malikiyah tidak harus persetujuan muhal alaihi. Jika terjadi, ya sudah muhal menagih ya hutangnya, walaupun misalnya nggak setuju gitu ya, maka dia boleh tetap menagih kepada muhal alaihi. Dan tentu ya walaupun tidak didasarkan persetujuan, tapi semua ulama mengatakan harus tahu, ya kan, harus tahu semua pihak. Kemudian mulazamatul muhal lil muhal alaihi hatta yufiyahu dainahu, ikatan utang piutang antara muhal dan muhal alaihi berlaku sampai ia membayar hutangnya, ya. Jadi selama hutangnya belum dibayar, ya masih tetap berlaku itu, ya, hubungan hutang piutang antara muhal, ya, dengan muhal alaihi, ya, dengan muhal alaihi. Baik. Nah, jenis-jenis hewalah. Sekarang kita ke jenis-jenis hewalah. Jenis-jenis hewalah tadi sudah disinggung sebetulnya, ya, dalam syarat-syarat itu. Ada hewalah muqayyadah dan ada hewalah mutlaqah. Nah, hewalah muqayyadah ini sederhananya tadi, ya. Jadi intinya adalah muhil ini punya hutang kepada muhal dan punya piutang kepada muhal alaihi. Gitu ya. Muhal minta hutangnya dibayar kepada muhil, tapi muhil bilang, saya punya piutang kepada muhal alaihi, tolong kamu tagih ke sana. Gitu ya. Itu namanya hewalah muqayyadah. Ya, hewalah yang terikat dengan hubungan hutang piutang antara tiga pihak ini, ya. Kalau hewalah mutlaqah ini, ya, tadi juga sempat disinggung, itu tidak ada hubungan hutang piutang antara muhil dengan muhal alaihi. Jadi muhal alaihi nggak punya hutang kepada muhil, ya kan? Tetapi ketika muhal menagih kepada muhil, ya kan? Muhal menagih kepada muhil bilang itu bayarnya sama si muhal alaihi. Nah, muhal alaihinya tentu harus tahu juga, ya kan? Ya tentu sudah tahu lah, ya. Karena dalam prakteknya ya muhal alaihi ini adalah bank syariah biasanya, ya kan? Nah, bank syariah. Ya, jadi bank syariah ini nanti yang ngebayar hutang muhil kepada muhal. Nah, itu ya. Nanti kita akan lihat prakteknya, ya, seperti dalam LC, ya, LC impor, ya, itu ada menggunakan praktek ini, ya, menggunakan akad ini. Baik. Kemudian akhir akad hewalah. Para ulama fikih mengemukakan, ya, bahwa akad hewalah akan berakhir apabila salah satu pihak yang sedang melakukan akad hewalah memfasakh atau membatalkan akad hewalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Dengan adanya pembatalan akad itu, ya, pihak kedua akan kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama, ya, demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga. Jadi kalau ada yang memfasakh, ya kan, ada yang memfasakh akad atau membatalkan akad, ya, hewalah sebelum akad itu berlaku secara tetap, maka kembali lagi seperti semula. Jadi artinya apa? Ya pokoknya muhil tetap punya hutang kepada muhal alaihi tetap punya hutang kepada muhil, gitu, ya. Nah, pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. Maksudnya pihak ketiga ini adalah muhal alaihi, ya. Muhal alaihi melunasi utang yang dialihkan kepada pihak kedua. Jadi ya dia sudah melunasi kepada muhal, ya sudah selesai, kan, berarti hewalahnya selesai. Nah, kemudian yang ketiga, hewalah ini juga selesai kalau pihak kedua itu wafat. Muhal ini wafat, ya. Sedangkan pihak ketiga muhal alaihi ini kan yang punya hutang kepada muhil, ya kan, yang hutang itu sudah dipindahkan kepada muhal. Nah, pihak ketiga ini muhal alaihi ini adalah ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua, ya kan. Nah, jadi pihak keduanya wafat, ya kan, dia kan masih, ya, piutangnya ada di muhal alaihi ini ahli warisnya muhal, gitu ya. Nah, kalau dia wafat, ya berarti selesailah itu akad, ya, karena tentu dia ini ahli warisnya, muhal alaihi adalah ahli warisnya, ya, dan harta yang menjadi piutangnya muhal yang wafat itu tadi itu kan jatuh ke dia sebagai ahli waris, gitu ya. Jadi selesailah akad hewalah, gitu ya. Kemudian
pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hewalah itu pada pihak ketiga. Nah, pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hewalah itu pada pihak ketiga. Ya tentu ya selesai dengan dihibahkannya ya atau disedekahkannya utang itu ya kepada muhal alaih, ya sudah selesai. Ya. Jadi misalnya muhal alaihinya tadi kondisinya misalnya muflis, dia bangkrut, ya kan? Dan si muhalnya ya ridho-ridho saja. Terus dia mengikhlaskan, ya udah berarti selesai kan hewalah. Kemudian pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu. Jadi muhal membebaskan muhal alaihi ya dari kewajiban membayar. Udah ente nggak usah bayar. Ya udah itu selesai berarti. Kemudian berikutnya hak pihak kedua menurut Hanafi ya tidak dapat diketahui karena at-tawa. Hak pihak kedua menurut Hanafi ya tidak dapat diketahui menurut karena at-tawa. Apa itu at-tawa? Yaitu adalah pihak ketiga mengalami muflis atau bangkrut ya atau wafat dalam keadaan muflis atau dalam keadaan tidak ada bukti otentik tentang akad hewalah dan pihak ketiga mengingkari akad itu. Gitu ya. Jadi ternyata pihak ketiganya nih muflis, ya kan? Atau dia wafat dalam keadaan muflis, gitu ya. Muflis kan bangkrut. Kalau orang muflis bangkrut itu kan, ya gimana? Dia nggak bisa bayar hutang, gitu ya. Makanya orang yang muflis itu kan mahjur, ya dia bisa dilarang untuk melakukan transaksi oleh hakim, gitu. Nah, jadi hak pihak kedua ini, hak piutangnya gitu yang harusnya itu ada pada pihak ketiga itu muhal alaihi, ya kan? Itu tidak diketahui karena misalnya pihak ketiganya muflis atau dia wafat dalam keadaan muflis atau tidak ada dokumen otentik tentang hewalah itu dan pihak ketiganya nggak ngakuin, gitu ya, mengingkari akad itu, ya maka ya berarti tidak berlaku atau selesai itu akad hewalah. Nah, tapi kalau menurut ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali, ya, selama akad hewalah sudah berlaku tetap, ya artinya sudah ada ijab qabul dan sudah ada persetujuan antara pihak-pihak itu, ya. Nah, karena persyaratan sudah terpenuhi, ya, maka akad hewalah itu tidak dapat berakhir karena kondisi tadi, ya. Karena tawa tadi yang karena kondisi pihak ketiga mengalami muflis atau wafat dalam keadaan muflis, artinya terus kemudian tidak ada dokumen otentik misalnya tentang akad hewalah itu, ya. Jadi kalau menurut jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali, ya itu akad hewalah itu masih tetap berlaku, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali untuk pertemuan ini, nanti kita akan bahas di video berikutnya atau di pertemuan besok, itu tentang implementasi hewalah pada lembaga keuangan syariah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.